Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan terus memotivasi kita untuk semakin berkualitas dalam taat ibadah kepada Allah dan semakin kuat untuk mampu menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kesempatan ini kita akan coba menjawab pertanyaan terkait dengan apa keutamaan daripada orang belajar agama. Saya kira kalau para pemirsa, ayah bunda kaum muslimin muslimat, orang baik Jamaah TV Dakwah Al-Sururi yang sudah nonton mungkin sudah bisa mendapat fadilah daripada bagaimana keberuntungan orang yang mempelajari ilmu agama. Ya, mungkin teman kita yang baru saja melihat video kami sampaikan jazakumullah khairan jaza atas subscribe-nya, like dan share-nya. Mudah-mudahan apa yang telah diperbuat dicatat sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hal tersebut akan menjadi jembatan kebahagiaan kepada siapa saja yang mau membantu share serta like, subscribe TV Dakwah Al-Sururi ini, ya, sebagai kebahagiaan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Baik, kita kembali ke pertanyaan penanya terkait dengan keutamaan menuntut ilmu agama. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Maka ini dapat dipikirkan dan dipertimbangkan oleh orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di sisi lain, mereka yang menuntut ilmu tentu kualitasnya berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Ini keutamaannya. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu itu kualitasnya berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Ya, kita lihat dari segi mungkin baca Qur'annya, mungkin baca dalam bacaan sholatnya. Tentu yang berilmu itu berkualitas dibandingkan yang tidak berilmu. Maksudnya bagaimana? Ya, orang berilmu dia baca tentang bacaan sholat, insya Allah dia akan paham terkait dengan apa yang dia baca. Sementara orang yang tidak berilmu tentu hanya sekedar baca tapi dia tidak paham makna yang dia baca. Inilah yang disebut dengan adanya perbedaan di antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan ini keutamaan yang pertama yang didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, telah nampak jelas penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa ada dua makhluk di alam permukaan buminya Allah yang Allah angkat derajatnya. Yang pertama, mereka yang mau beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka yang mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keuntungan yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu agama.
Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Itu keuntungan yang ketiga bagi orang yang mau menuntut ilmu agama. Keuntungan yang keempat, dia telah membuka jalan ya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berusaha membuka jalan agar dia bisa berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berusaha untuk menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, maka dengan konsep yang demikian itu akan mengantarkan dirinya, memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau menggali lagi, masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang didapatkan orang yang mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka diberi pengetahuan terkait agama, akan memberikan sebuah kekuatan filter pada diri mereka untuk melangkah terkait dengan sesuatu yang mereka lakukan. Pasti terlebih dahulu mereka melihat terkait dengan masalah tersebut, apakah ini dibolehkan oleh Allah ataukah tidak. Kalau dibolehkan pasti mereka akan kerjakan, dan kalau tidak dibolehkan oleh Allah maka mereka akan tinggalkan. Itulah keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, agar dengan keistimewaan yang baru saja kita dengarkan itu dapat memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan hidup kepada diri kita, baik kita hidup di dunia, apatah lagi kelak kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga inspirasi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.